Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 dikhawatirkan terjadi pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pemerintah pun menyiapkan skema tracing dan testing hingga menyiapkan ketersediaan ruangan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Mobilitas tinggi di Hari Raya Idul Fitri tetap terjadi meskipun pemerintah telah melarang tradisi mudik tahun ini. Polda Metro Jaya menyebutkan sebanyak 1,2 juta orang meninggalkan Jakarta selama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat periode arus balik, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan 2 skema kepulangan pemudik, yaitu menunda waktu kepulangan pemudik dan melakukan tracing secara intensif di beberapa titik lokasi. Selain itu, Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID-19 pun disiapkan. Pemerintah memastikan kapasitas ruangan, kasur, hingga peralatan medis untuk menangani lonjakan kasus COVID-19. Ya, untuk mengetahui bagaimana mitigasi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur Lebaran dan apa yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah jika terjadi lonjakan kasus, kita akan membahasnya bersama Bapak Diki Budiman selaku pakar epidemiologi. Selamat pagi Pak Diki, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat siang waktu Australia. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak Diki. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Kita beda 1 hari kemarin lebarannya di sini. Baik, Pak Diki, kalau kita membahas mengenai lonjakan kasus pasca libur panjang seperti libur Lebaran kemarin, ini menjadi sebuah kondisi yang mengkhawatirkan ya, karena kita tahu pada beberapa hari sebelum hari H banyak pemudik yang terutama menggunakan sepeda motor menerobos pos-pos penyekatan seperti di jalur Karawang dan Bekasi yang di mana para pemudik yang menggunakan sepeda motor itu menerobos pos penyekatan dan setelah kondisi itu tim Satgas COVID-19 menyebutkan bahwa ada 4.000 pemudik yang positif COVID-19. Kalau Pak Diki sendiri melihat kondisi kita dan situasi saat ini seperti apa Pak Diki? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan ya bahwa di tahun kedua ini memang cenderung akan ada pengabaian terhadap protokol kesehatan ataupun anjuran-anjuran. Dan pengabaian ini sebetulnya dua pihak ya, Mas, di pemerintah dan di masyarakat juga. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa betul bahwa COVID-19 ini sudah semakin serius. Situasinya semakin serius pada level global sekalipun, termasuk di regional dan di Indonesia sekali. Karena apa? Indonesia sudah dalam tahap atau taraf community transmission atau penularan di level komunitas ini sudah 1 tahun lebih. Kita udah makin matang nih, dan gelombang pertama kita yang belum selesai ini menunjukkan intervensi yang kita lakukan, baik itu dari pemerintah dan masyarakat, tidak berhasil ya meredam penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, untuk diketahui, riset terakhir menunjukkan 86% orang yang terinfeksi COVID-19 ini tidak bergejala. 86% itu banyak sekali. Jadi jangan kaget kalau ya ini kami salaman rame-rame ini, tapi kami nggak kena kok. Ya memang sebagian besar itu tidak bergejala. Tapi ingat, pertama bahwa ada 60% setidaknya kasus penularan itu dikaitkan dari orang 86% ini, orang yang tidak merasa sakit ini. Nah, dan 60% dari penularan yang merambah atau menjalar kelompok yang berisiko tinggi, itu yang menyebabkan mereka ini menjadi korban. Jadi, kemudian ada hal kedua yang harus diketahui bahwa pada orang yang tidak bergejala ini, setengahnya itu setidaknya ada 2 organ yang akan berdampak serius, yaitu di jantung dan paru. Itu hanya belum terasa, gitu. Karena mereka tidak melakukan pemeriksaan. Dan pada pandemi sebelumnya, dampak sisa dari orang yang tidak bergejala ini kemudian ternyata berdampak secara gangguan neurologis, ya, sarapan atau organ-organ lainnya, itu terasa 2 tahun setelah umumnya, atau bahkan dalam jangka panjang lebih lama lagi. Nah, ini
adalah hal yang harus difahami, karena artinya tidak bergejala bukan tidak sakit. Jadi orang-orang yang merasa, oh saya kan nggak ada ini, kami nggak ada COVID nih, rame-rame mudik ini nggak ada. Ya itu masalah, karena kita ini bukan, masyarakat kita banyak pertama, ya memeriksakan diri itu kan satu hal yang sangat jarang. Bahkan hampir 80% dari masyarakat Indonesia itu memang mengobati sendiri. Jadi lonjakan yang terjadi setelah bukan hanya mudik ya, ini tidak bisa kita melihat dari sisi mudik saja. Ini adalah akumulasi perjalanan panjang 1 tahun kita ini sudah semakin matang. Makanya 1-3 bulan ke depan ini adalah masa paling kritis di Indonesia. Dan bahwa kita bisa mengalami seperti ini, ya betul, ada potensinya sangat besar. Tapi yang akan mengalami pertama akan ada di masyarakat, di rumah-rumah. Karena mereka ini tidak berobat ke rumah sakit, dan itu 80% orang nggak berobat ke rumah sakit besar sekali, banyak sekali. Nah, potensinya prediksinya 85% dari kasus infeksi ini akan mayoritas terjadi di rumah-rumah. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan mitigasi dalam hal ini, terutama peningkatan surveillance-nya, surveillance komunitas, surveillance di rumah sakit, surveillance juga genomik. Termasuk ini adalah adanya program penemuan kasus secara aktif dari rumah ke rumah. Makanya ada program yang disebut dengan PPKM Mikro itu. Nah, itu yang harus betul-betul menerapkan program ini, penemuan kasus secara aktif menggunakan kades. Karena orang-orang di rumah ini nggak sadar, nggak tahu bahwa dia sakit. Tapi pada gilirannya dengan adanya ancaman varian baru yang sudah juga masuk, terutama misalnya India atau yang Inggris, yang tadinya merasa tidak apa-apa itu akan menjadi, potensinya akan menjadi lebih buruk. Terutama kalau kita lihat di India, yang varian B1617 ini lebih banyak menyebabkan gangguan klinis berupa gangguan pernafasan. Dan itulah yang akan membuat semakin kolaps ya sistem kesehatan kita. Karena ketika itu terjadi dan tidak ada mitigasi, ya, dalam hal ini mitigasinya tidak ada misalnya sistem rujukan yang baik, tidak ada penyiapan di fasilitas-fasilitas bahkan di rumah puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Terutama ini kita siapkan oksigen dan ventilator. Nah, ini mau tidak mau harus kita siapkan. Dan sekali lagi, jangan hanya berharap melihat dari kasus harian. Oh, kasus hariannya nggak ada nih setelah 2 minggu, 1 bulan. Nggak begitu. Karena dalam konteks Indonesia, tracing kita sangat rendah. Dan hanya melayani atau melakukan tracing pada yang bergejala saja. Padahal yang tidak bergejala jauh lebih banyak. Dan itulah potensi ledakan yang bisa terjadi. Baik, jadi ini tantangan kita ke depan ya, 1-3 bulan terbesar, 1-3 bulan ke depan kemungkinan akan terjadi ledakan-ledakan kasus positif COVID-19. Tapi kita harapkan itu tidak terjadi ya Pak Diki ya? Betul. Dan itu kenapa saya sampaikan peringatan ini, manfaatnya adalah supaya kita cepat mitigasi. Salah satu yang selalu saya sampaikan, oke lah sudah mudik di rumah-rumah atau sudah balik. Nah, sekarang untuk berkontribusi, ya, jangan mengulang kesalahan sama, lakukanlah isolasi atau karantina mandiri. Setidaknya 7 hari atau 10 hari, setidaknya ya, untuk mengurangi potensi ledakan itu. Jangan sampai terjadi tsunami ya, pasca libur panjang seperti ini ya. Dan itu bisa juga dilakukan dengan dukungan dari kantor-kantor nih, saya himbau supaya melakukan kontak dengan para karyawannya yang mudik, identifikasi mau pemerintahan ataupun kantor swasta ya, BUMN sekalipun, supaya mereka udah WFH dulu ya, bekerja dari rumah dulu, setidaknya kalau bisa 2 minggu lebih baik ya. Dan dengan adanya anjuran dari kantor perusahaan atau pabrik ini, ya kan mereka jadi tidak pengen cepat-cepat pulang karena kan takut dipecat dan lain sebagainya atau ditegur ya. Nah, ini yang saya kira pemerintah juga harus mulai melibatkan perkantoran, perusahaan-perusahaan ini untuk meredam pergerakan ini supaya arus baliknya ini nggak meningkat seperti sebelumnya, dan mereka bisa stay dulu di tempat masing-masing sehingga ini akan mengurangi risiko mereka membawa virus. Karena untuk diketahui ya, untuk memutus
transmisi COVID-19 ini intinya ada di isolasi karantina. Gitu. Kalau mau testing sedikit atau banyak, tracing sedikit atau banyak, kalau tidak ada isolasi karantinanya, tidak ada yang efektif, jumlah harinya juga tidak efektif, artinya sebaiknya di antara kisaran 10-14 hari. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya tidak akan terjadi mutus mata rantai penularan itu. Oleh karenanya, daerah-daerah yang terbatas testingnya, daerah-daerah yang terbatas juga akses terhadap tempat testing, ya sudah anjurkan saja masyarakatnya, para pemudik yang ada, termasuk yang menerima pemudik untuk sudah diam dulu di rumahnya masing-masing dalam kurun waktu 10-14 hari itu, sehingga kita bisa berkontribusi meredam potensi ledakan jauh lebih besar. Kalau ledakannya sih bakal ada, cuma kita berupaya untuk membuat ledakan ini tidak menjadi tsunami atau jadi besar. Oke, baik. Jadi sebaiknya masyarakat dan warga dari setiap daerah pun juga ikut menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, yaitu harus bisa mengisolasi diri sendiri sebelum mungkin balik lagi ke tempatnya bekerja, karena takutnya kalau dia pulang lagi ke tempatnya bekerja menularkan malah di tempatnya bekerja yang barunya, ya Pak Diki, ya. Betul sekali, dan ini harus saat ini dimulainya. Jadi karena kalau di imbauan ini tidak segera dilakukan, ya kita akan kebobolan, akan banyak orang yang terlanjur pulang. Banyak orang, kalau dia sudah terlanjur pulang misalnya ke Jakarta, ya sekarang aparat dinas kesehatan, puskesmas, dibantu dengan tokoh masyarakat agama, meminta mereka untuk karantina di rumah masing-masing. Itu yang bisa kita lakukan. Pilihan yang lain, kalau itu misalnya ternyata terlanjur pulang dan katakanlah pemerintah ya mau ditampilkan atau tidak, tapi melihat data di kasus penambahan baik rumah sakit atau kasus harian ternyata ada tren meningkat, ya pilihan terlain ada PSBB saja 2 minggu sejauh Bali, termasuk kota raya di luar Jawa Bali. Itu yang bisa meredam potensi tsunami itu. Baik, terima kasih Pak Diki telah berbagi informasi bersama kami. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas, Pak Diki. Selamat siang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang bekerja dan membantu sesama. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.